cari yang blood set ternyata nggak ada. Cari yang oke, ini adalah infus set di lihatkan aja. Nah, nanti satu orang bawa satu ini ya. Untuk yang infus set di sini kita lihat adalah terkait dengan apa yang penting kemarin. Apa yang kemarin harus kita lihat terkait dengan infus set untuk menghitung tetesan infus? Istilahnya adalah ada tulisannya di sini 20 drop per 1 mili. Disebut sebagai nih di sini. Nih. Sebagai apa kemarin? Faktor tetes. Ini faktor tetesnya di sini ya. Jadi ketika nanti mau menghitung tetesan infus kita harus tahu faktor tetesnya. Di mana? Di belakang infus setnya ini. Ya, di belakang infus setnya ini. Ada tulisannya 15, ada 20, ada kalau yang mikro dia 60. Kalau ini karena 20 dia disebut sebagai makro. Ya, makro 20 faktor tetesnya 20 gitu aja. Jadi setiap 20 kali maka dia akan meneteskan berapa cc? 1 cc. Ya, 1 cc 1 mili. Itu dia kayaknya cowoknya kurang satu ya? Yang gede dia, siapa namanya? Angga. Ya. Karena cowok lebih termotis ya daripada ceweknya. Karena dikit. Ya, 20 tetes. Faktor, ingat-ingat ya, faktor tetes. Faktor tetes namanya. Jadi 1 cc-nya dia harus netes berapa tetesan? Ya, 20. Kemudian untuk yang saya buka dulu ya. Terus setelah infus set swab antiseptik. Pakai alkohol swab. Kalau di rumah sakit ada yang dia antiseptiknya pakai alkohol kemudian ditambah betadine atau namanya povidone. Jadi setelah dikasih alkohol kemudian dikasih betadine. Jadi kayak prosedur bedah. Ya, tapi ada yang cuma alkohol toh. Terus Sarung tangan bersih. sarung tangan bersihnya mana sarung tangannya? Satu toh. Oke, sarung tangan bersihnya di sini nggak ada kah? Minta sarung tangan bersihnya cuma satu toh kah? Dikasihnya. Kemudian Plester non alergi. plester non plester Non alergi. kemudian Asal steril. ini dia nggak pakai plester tapi dia pakai Hipafix. Jadi gini, nanti kalau misalkan tidak ada transparan dressing ini, IV dressing ini, ya dia harus pakai ini paketnya. Jadi ada kasa steril, kemudian Hipafix. Kalau sudah ada ini kebuang. Makanya ini tetap tak kasihin biar tahu aja, ya. Jadi ntar kita pakai ini, jadi tinggal nempel doang di sini. Cuma sebenarnya harus latihan terkait dengan ini. Sebenarnya latihannya tidak hanya Hipafix tapi juga pakai plester. Kalau plester kan buahnya ya 1, 2, 3, 4, terus yang 5. Ya kalau ini kan enak ya, nggak mikir masalahnya. Kalau untuk yang Hipafix biasanya dia langsung ditempel langsung lebar. Ya jadi nanti bisa dicoba keduanya. Antara yang kebanyakan jarang yang menggunakan IV dressing, ya masih menggunakan Hipafix dan kasa steril atau kasa steril dan plester, ya tergantung ininya apa. Kemudian Balutan transparan. ya, transparan dressing. Terus Bengkok. bengkok, Gunting.
Ini ada bak instrumen, tapi nggak penting ya. Kalau dulu kita di situ ada cuma untuk steril. Kalau sekarang kan hanya tempat gitu aja. Tidak untuk sterilitas, tapi hanya tempat gitu. Ya. Kemudian, oke, sudah. Sekarang untuk yang yang pertama silakan dibagi dulu untuk venflon dan punya yang expired. Berarti dari semua ya. Kalau ada sih nggak apa-apa. Nggak, ini yang venflonnya. Oke, yang pertama tadi sudah ya. Tolong tidak nggak perlu nanti satu-satu dulu ya. Kalau bisa tolong dibalikin. Silakan dibagi satu-satu dulu. Tenang semuanya, nggak perlu royoan. Jadi mahasiswa dapat satu venflon dan satu infuser. Oh iya, satu dressing. Ya, tolong di amankan masing-masing ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang ya sudah, nggak ada penaltinya. Kalau eskul ntar lah, nggak usah dibagi lah ya guys ya. Terus ya, jadi venflon, IV dressing, kemudian infuser. Coba dilihat venflonnya, kalau ada yang expired mohon diganti. Venflonnya tok ya, ininya. Kalau yang lain masih aman, kalau untuk yang ini venflonnya expired apa enggak? Tahun. Gak apa-apa kalau dressingnya. Paling dia alergi doang dan dia paling gatal gitu aja. Kalau sisa tolong balikin lagi ya. Ntar buat kita kalau misalkan ada kesalahan atau gimana masih ada cadangannya. 2025. Udah dapat semua? Udah ya. Oke, sudah. Sekarang kita yang pertama adalah tahap apa tadi? Untuk tahap yang satu. Ada dua tadi ya. Yang pertama adalah untuk persiapan cairannya. Cairan ya. Jadi cairannya ini gimana caranya biar sudah siap di infus, udah siap di standar infusnya untuk kita bisa masukkan ke pasiennya nanti. Ya, itu yang pertama. Jadi nggak bisa langsung semuanya dalam satu saat, nggak bisa. Jadi harus persiapan cairannya dulu, kemudian baru insersikan ke pasiennya nanti. Yang pertama silakan mohon dibacakan. Kita menggunakan dengan teknik